Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sawit Indonesia, kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Effendi yang pada pagi hari ini ya teman-teman, kita menyempatkan dulu ke kebun, menyempatkan sebelum nanti siang, agak siangan kita akan ke kantor. Ini kita melihat dulu kebun. Ini memang kondisinya bisa dilihat ya teman-teman. Agak di sebelah sekitar sini agak sabat karena memang sengaja tidak kita semprot di areal sekitar tanaman saja karena untuk menghindari longsor. Dan nanti ini kita akan semprot kembali setelah ini nanti, dan kita masih membersihkan dulu di areal sekitar samping areal sawit. Dan nanti setelah dilakukan penyemprotan, nanti kita akan segera taburkan pupuk dolomit ya teman-teman, atau magnesium di areal tanaman yang memang tanah yang perlu sekali kita rutinkan atau taburkan pemupukan dolomit atau unsur magnesium di area lahan kita untuk menjaga agar tanaman bisa menyerap nutrisi atau unsur-unsur lain secara maksimal di areal sekitar tanah yang sudah kita taburkan juga beberapa bulan yang lalu. Kita taburkan unsur urea ya teman-teman dengan fosfat kemarin, dan ini segera kita akan taburkan lagi unsur magnesium atau dolomit. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, di umur yang ke-29 bulan ini alhamdulillah perkembangan di areal sini memang cukup bagus, cukup baik di umur yang ke-29 bulan ini. Maka dari itu sebelum nanti tahun depan kita maksimalkan dulu di tahun 2025 ini untuk mengasihkan perawatan rutin berupa pemupukan. Kita rawat, yang artinya jikalau sahabat kita rawat atau kita bersihkan ya teman-teman, gunanya untuk setidaknya tidak ada gulma-gulma yang menyerap unsur pupuk yang kita kasih di areal sekitar tanaman sawit. Jadi tanaman kelapa sawit itu bisa fokus menyerap unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah, baik itu yang kita kasihkan berupa pemupukan. Ini bisa dilihat nih di areal sampingnya teman-teman. Tapi memang ada beberapa hal di areal sini yang perlu sekali ditambahkan unsurnya. Ini memang bisa dilihat ada sebagian tanaman yang masih menguning ya teman-teman, sebagian. Nah, itu memang kurang unsur urea atau memang tanahnya juga perlu dikasihkan rutin untuk pemupukan dolomit. Memang di areal lahan seperti ini, lahan X atau bekas tambang, memang diperlukan sekali perawatan yang cukup ekstra ya teman-teman. Artinya perawatan khusus, karena memang lahan seperti yang demikian rupa itu harus paling tidak dikasih unsur dolomit. Habis itu kompos juga berperan penting ya teman-teman untuk merubah unsur tanah, artinya memperbaiki tanah yang semula memang dirasa
kurang baik. Maka dari itu perlu sekali pemupukan kompos, karena untuk ya paling tidak untuk mengurai lapisan-lapisan tanah yang biasanya di areal lahan X itu tanahnya cepat sekali larut ya teman-teman. Artinya harus ada unsur pengikat, ya paling tidak kita kasihkan kompos. Di kompos itu kan biasanya baik itu kotoran sapi yang sudah difermentasi, kotoran ayam yang sudah difermentasi dan lain sebagainya, itu biasanya akan tersisa. Nah, komposnya ya teman-teman, artinya tersisa, tidak terurai semuanya. Nah, itu nanti akan mengikat di tanah, dan jikalau kita kasih pupuk, nanti itu tanah yang di areal sawit tadi yang kita kasihkan itu tidak mudah untuk larut seperti itu. Memang kendalanya seperti itu ya teman-teman, biasanya yang terjadi di lahan-lahan X, atau di lahan-lahan yang krusial. Akan tetapi di areal sini ini sudah cukup bagus lah, nih sudah cukup bagus, sudah pesat pertumbuhannya di umur yang ke-29 bulan ini, dibandingkan yang di areal sana ya teman-teman, di areal sana. Nah, itu memang yang kemarin kita perlihatkan di video yang sebelumnya kita upload. Nah, itu gambaran di areal sana. Memang areal sana cukup lumayan kritis ya teman-teman, artinya di umur yang ke-29 tadi atau 29 bulan ini masih banyak evaluasi di areal sana. Jadi seperti itu. Nah, ini kan masih atau sudah sabat nih mengelilingi. Nah, nanti kita akan coba bersihkan teman-teman, atau kita semprot nanti sebelum kita melakukan pemupukan dolomit. Nah, itu setelah kita lakukan pembuangan, buah juga sudah mulai tumbuh lagi ya teman-teman, tuh besar tuh. Ya, di umur yang ke-29 ini sudah hampir mayoritas di lahan yang ada ini sudah tumbuh buah. Tinggal nanti memang perangsang KCL ya teman-teman, atau perangsang buah itu perlu ditaburkan di areal tanaman kelapa sawit, karena gunanya untuk membesarkan atau menumbuhkan buah di areal sawit. Jadi nanti bisa terlihat ya teman-teman, artinya yang berbuah dan tidak berbuah. Tetapi biasanya jikalau kita menanam jenis bibit unggul, insya Allah hampir 1:10 lah, artinya margin of error itu ada, tapi kebanyakan insya Allah berbuah. Nah, ini bisa dilihat, ini sudah besar nih ya. Lebih dari satu kepal tangan ini satu kepala orang dewasa juga lebih besar ini ya teman-teman, nih bisa dilihat sampai ke bawah tuh. Nah, ini bisa lebih besar lagi karena kemarin kita sudah melakukan kastrasi ya teman-teman di areal lahan ini juga sudah kita kastrasi, jadi pertumbuhan buah di atas itu sudah alhamdulillah cukup besar sudah. Nah, tinggal perawatannya saja, kita tambahkan unsur pupuk lagi itu keliling. Ini Simalungun ya teman-teman, tuh buahnya tuh keliling.
Nah, ini sebenarnya bisa saja kita lakukan panen, diambil di umur yang ke 29 bulan ini. Memang ada sebagian yang di areal sini, memang di areal sini ini memang pesat pertumbuhannya. Karena kenapa ya, di areal sini memang tanah asal ya teman-teman, artinya tanah atas, jadi cepat sekali pertumbuhan kelapa sawit ditanam di areal sini. Dan tuh bisa dilihat itu juga nih, tuh tuh ini juga tuh, tapi ini belum batang belum cukup terlalu besar ya teman-teman. Nanti apakah kita buang atau kita lakukan atau ambil buahnya. Memang di umur segini itu harus sebenarnya fokusnya ke batang dulu, karena masih di umur yang ke 29 bulan, masih sebenarnya panjang. Perkiraan ya sebenarnya 36 bulan sampai 48 bulan itu sudah bisa sebenarnya, tapi memang tergantung si pemiliknya ya teman-teman. Artinya mau memfokuskan ke batangnya dulu supaya besar, agar pertumbuhan atau tumbuh tanaman kelapa sawit nanti bisa baik dan bagus, batangnya besar, otomatis nanti tumbuh buahnya juga akan lebih besar lagi ya teman-teman. Nah, apabila diambil ya otomatis bisa juga besar, akan tetapi lambat. Nah, itu saja perbedaannya. Apalagi jika tidak dirawat, tidak dikasih pupuk, nah itu akan lambat lagi ya teman-teman, besar batangnya. Memang di perkebunan kelapa sawit ini yang diperlukan, memang yang terpenting itu pemupukan ya teman-teman, pemupukan serta perawatan pembersihan di areal sekitar tanaman kelapa sawit itu sangat diperlukan. Karena kenapa? Karena untuk meningkatkan produktivitas tanamannya itu. Ini bisa besar lagi ya teman-teman, tuh. Memang keuntungan dilakukan kastrasi, buah nanti akan tumbuh lebih besar lagi, lebih bagus. Nah, maka dari itu saran lah buat teman-teman sekalian, penting sekali untuk dilakukan kastrasi. Ya seperti ini di umur yang ke 29 bulan, artinya bisa saja nih diambil atau dilakukan panen perdana. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman aktivitas saya di perkebunan kali ini. Karena ini sudah mau menjelang siang, kita pulang dulu, kita siap-siap dulu mau aktivitas di kantor. Mungkin itu dulu ya teman-teman. Jikalau ada saran terkait bidang perkebunan kelapa sawit, bisa saja di komen, kita sharing-sharing lah ya teman-teman. Artinya kita bertukar pikiran, biarpun lewat media sosial, itu tidak akan menghentikan langkah kita dalam hal tali silaturahmi sesama anak bangsa lah ya teman-teman. Artinya yang fokus di bidang perkebunan kelapa sawit, mudah-mudahan kita dalam hal sharing juga mendapat banyak keberkahan, baik itu kemanfaatan ilmu. Karena saya juga masih dalam tahap belajar ya teman-teman, kita sharing saja lewat media sosial. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih yang sudah like dan mensubscribe.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.